Sebenarnya mau ngobrol susah. Ini ada orang biasa ditengahi sama orang introvert. Gimana sih? Ini udah level introvert tuh lebih tinggi lagi nih, Bang. Ini udah introvert kaku. Introvert kaku. Introvert kaku India. Minoritas gitu lagi udah. Susah banget. Untung kita di sini bukan untuk mengentaskan permasalahan introvertisme, tapi hadirlah perwakilan. Ini sebenarnya disebutnya entitas nggak sih? Si apa namanya? Boring agency. Boring agency ini apa sih sebenarnya? Kayak brand name aja. Belum jadi entitas, belum ada PT dan lain-lain. Baru mulai aja tapi. Baru mulai aja. Ini Enggak, lo kalau tadi ya, kayak lo mau ngomong tapi kayak nahan. Gue jadi ngerasa di podcast Mas lu kayak Darto lu kerjanya nebelin doang lu. Enggak, maksudnya bahkan nih kita bukan agensi beneran, soalnya orang kira ini boring agensi beneran atau enggak. Bukan kita gitu. Brand aja. Ada soalnya ada yang ngelamar kerja di DM Duto. Bang, gua mau ngelamar. Seminggu ada 2 atau 3 orang DM gua buat lamar kerja. Ini mungkin masalah yang sama yang dialami sama Holy Cow pertama kali buka, banyak yang main beribadah di situ. Iya, tempat kalian tuh. Kan kontroversi kan penggunaan istilah Holy Cow. Tapi kembali lagi ke Boring Agency, mereka hadir karena Boring Agency mau ngadain acara stand up. Gue lihat posternya. Tapi sebelum itu, apakah Boring Agency ini adalah turunan dari konten-konten yang sering lo bikin? Berangkatnya dari situ. Betul. Iya, kan gue dulu sering bikin yang ini. Emang dulu? Iya. Emang dulu, bukannya sekarang masih? Sekarang udah buat endorse aja. Oh, Dan banget ya. Udah jadi duit. Konten dunia kerja. Iya, betul. Kalau lama capek, Bang. Garuk-garuk mulu. Iya. Habis sininya kosong, sini masih ada brewok. Lahirlah si Boring Agency ini. Kalau ditanya berarti Boring Agency itu apa? Kayak creative house, IO, promotor. Kayak apa jatuhnya? Sebenarnya itu awalnya cuma buat naruh konten-konten doang, Bang, di sosial media. Naruh konten, terus kebetulan kan memang kontennya itu berputar tentang brand kan. Ya gimana caranya, tapi kan ngasal gitu. Gimana caranya bikin branding yang bener, ngasal gitu. Nah, ternyata ada beberapa brand yang tertarik. Bikinin gua dong, kata-katain aja nggak apa-apa. Bayar terus. Itu apa sih data? Gini, backgroundnya kenapa Boring Agency ada, karena kita sama-sama pekerja gitu. Jadi kalau Anis kan ada seniman bersatu, buat seniman nih kita pekerja bersatu gitu. Kita serikat pekerja. Mungkin kalah juga nih. Apa kalau konsepnya serupa belum kalah, Bang. Belum kalah. Bisa ditemukan kecurangan nanti. Bisa ketemu. Lalu bukannya ini mentang-mentang di kandang ini sekarang. Iya, hati-hati loh, di depan ada poster Ganjar gede banget. Poster baligo Ganjar. Ya, kalau Pak Ganjar mau dibantu kayak apapun nggak nyampe 20. Jangan gitu. Oke. Dengar si Boring Agency ini adalah sebuah, ya katakanlah sebuah tempat mereka ngumpulin konten-konten terkait mungkin dunia kerja, dunia karir gitu kan lebihnya, atau brand dan seterusnya. Dan di turunannya ada sebuah produk, yaitu nama acaranya adalah Well Noted. Itu sangat ini ya, sangat itu frasa dunia kerja banget ya. Ya. Tempatnya frasa karyawan pas ngechat. Lu pernah nggak ngechat pakai Well Noted gitu, Bang? Kayak gini. Noted aja. Noted aja. Emoji. Noted aja tuh artinya lu masih di atas, Bang. Iya, noted. Iya. Kata-katanya. Ada well noted. Ya. Noted, Pak, begini tolong jangan pecat saya. Paling bawah. Masuk. Ini kapan acaranya? Acaranya tuh 28 Februari 28 Februari 2024 di Magna Talks. House of Magna. House of Magna waktu itu cuma kita juga bikin acara di situ, bahasa Inggris. Oke, di situ tempatnya enak menurut gua, dan itu secara kapasitas nggak terlalu gede ya. Jadi kalau misalkan lu bisa dan ada duitnya, mending sikat aja. Speaking of harga tiketnya berapa berarti? 250.000. Cuman berapa? Cuman 50? 40 sampai 50 lah. 250.000? 250.000. Kita ada promo code yang mau kita share khusus di video ini, Bang. Oke, boleh. Enggak. Kita kalau lu nggak gunain. Ya, kita belum pernah share promo code ini di podcast manapun. Apa? Karena emang baru kepikiran di video. Apa? Promo code-nya Well Noted Panji. Waduh, nyambung berarti? Nyambung semua. Diskon 10%, Well Noted Panji. Iya.
well noted Panji diskon 10%. Beli tiketnya di mana? Beli tiketnya ada di posternya, itu ada nomornya, ntar kabarin situ aja. Ya elah katro banget. Ya gimana Bang? Banyak pilihannya, lu bisa di tip-tip atau di aplikasi Comika Event, lu bisa di mana-mana, pakai nomor handphone. Si Supras nggak mau, Bang. Katanya dia melanggar SIK ya? Iya, SIK itu nggak boleh jualan tiket pakai aplikasi. Nggak boleh kita langsung. Tapi ada kan nggak mau nyebut agama, mungkin kepercayaan yang menjauh dari teknologi ada. Kalau nggak salah ortodok Jews kan gitu kan? Emang iya menjauh dari teknologi? Iya, nggak pakai teknologi, jadi dia nggak mau. Tapi gue nggak tahu sih. Tapi ada. Kayaknya emang budayanya aja nggak sih Bang? Kayak suku Baduy gitu? Ya mungkin. Iya. Tapi ya maksud gue susah sekali untuk menjadi orang Amerika meninggalkan teknologi ya. Iya. Susah. Ya. Nah, karena mereka katro saja. Jadi silakan. Sekali lagi 250.000. Ya 250.000. Kalau pakai kode promo diskon 10%. 10% ya. Jadi silakan disikat tiketnya, nomor handphonenya nanti akan dimunculin di posternya. Nah, kemarin tadi kalau gue nggak salah, gue ngeliat posternya, headlinernya Adri ya. Adri. Betul. Ya itu juga orang dunia kerja banget tuh. Dia udah banyak makan asam garam dunia kerja sejak di agensi dia. Ya. Siapa aja? Berarti Adri. Ada Adri, ada gua, ada Sukraj, ada Ben Danio, ada Rere. Rera Sofian. Rera Sofian nih budak perbankan. Budak perbankan, ya. Ben Danio apa? Budak Cina. Ya, kita ada budak India, ada budak Cina. Iya. Tapi dia kerjanya bidang apa sih? Gua digital marketing, startup gua digital marketing. Kalau lu bidangnya apa? Kalau gua kan udah dipecat ya? Dipecat. Dipecat atau mundur lu? Gua lebih tepatnya disuruh berhenti sepihak dari mereka. Tapi gak dipecat. Ya kan, gue dibikinin surat resign. Pesangonnya berat. Pesangonnya mungkin. Itu namanya namanya apa sih? Ada istilahnya tuh dunia kerja. Soft layoff ya? Mungkin ya. Ada istilahnya tuh. Jadi intinya apa? Layoff aja. Nggak, tapi intinya adalah ya karena Comika pernah ngalamin diskusi ini. Kami waktu itu mesti ngelepas 17 orang kan. Jadi langsung berhitung-hitung, tapi akhirnya semuanya dapat severance package 17-17-nya. Tapi kan berat kan, ada banyak startup udah malah lagi bleeding, mesti ngelepas orang, ditambah dengan pesangon, jadi berat. Akhirnya dikasih lah, lu nggak mau resign gitu. Ini terjadi sama lu kan. Tapi itu lu bisa protes tau? Ya cuman malas juga, soalnya kan pas gua terakhir itu kan perusahaannya terlalu besar Bang. Kalau gua protes, bisa-bisa malah duit gua yang habis. Iya betul. Lawyer retainers fee gitu ya. Iya. Habis itu mulu kita PR. Coba kan mana pernah gua ngurusin lawyer. Lah lu ini nggak bisa disuruh pura-pura. Lu setelan lawyernya ada. Gue jadi Haris Ansari bisa gue. Bisa di penjara nih. Ini orang satu nih. Enggak, tapi maksudnya buat Duta nggak usah kasihan Bang, soalnya dia sekarang jadi bos-bos bangke ibaratnya. Boring agency dia bosnya bos-bos bangke. Juga. Jadi tagline-nya kayak di balik bos-bos bangke ada karyawan dulu yang tersakiti gitu. Sebenarnya di balik bos-bos bangke itu adalah pengangguran. Ketika jadi bos-bos bangke jadi lebih paham kenapa kemarin kayak gitu ternyata looking it from the other side. Iya. Kayak pas gue dikasih surat resign itu gue mikir, anjir gue juga kayak jadi bos gue ngapain gue keluarin duit, mendingan gue suruh resign aja nih orang. Pernah ada di posisi digaji, terus jadi posisi yang ngegaji, dan ya beda rasanya kalau setiap tanggal 25 nasib orang ada di tangan lo. Ya, apalagi kalau misalkan lo di posisi yang ngegaji, pas lagi lebaran, lo harus keluarin lebih kan? Betul. Untuk keluarin makanya kan di sini THR. semua. Comika tuh ada misalnya di sini untuk memastikan kalau mereka mau kembali ke jalan yang benar. Lo memfasilitasi mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Betul. Tapi jangan banyak-banyak. Tapi gue tertarik untuk tahu kenapa gue ganti istilahnya. Apakah dunia kerja itu adalah market yang cukup oke untuk di tap in, karena kan pada akhirnya kan ini kan terjadi gara-gara itu kan, ada market dunia kerja, ada show yang spesifik ke dunia kerja. Comika juga punya office zombie yang hanya dunia kerja. Dasarnya dari mana tuh untuk bikin acara gitu? Karena sebelumnya kita pernah kita bikin konten kan, konten kita dunia kerja secara views tuh oke gitu.
semakin kita spesifik ke dunia kerja semakin oke gitu. Dan juga kita pernah bikin offline event di e-commerce waktu itu. Apa offline eventnya? Stand up jadi juga? E-commerce waktu itu ada kayak bikin town hall gitu. Kita diundang buat isi stand up dan buat itu MC dan stand up di sana. Iya, gue pernah datang, gue pernah ngisi di e-commerce juga. E-commerce kan, e-commerce kan? Itu. Iya, jadi kita datang di offline event mereka yang pertama kalau nggak salah itu ya. Terus kita stand up dan ya penontonnya antusias banget gitu. Nah, tapi di sini sebenarnya tadi kan lu ngomong Office Zombie, kita bukan mirip sekedar stand up terus jangan samain kayak Office. Udah dikit sombong lagi orang kesini. Sesi keduanya kita nanti mau ada office roasting gitu, jadi kayak ada mungkin penonton-penonton yang dari perusahaan-perusahaan tertentu bisa kita roasting. Ada beberapa guest yang kita undang sengaja di roasting, dan mungkin nanti kalau penontonnya mau sharing apa ya, misalnya kayak cerita cintaku Radit gitu lah, kalau misalnya mau ngomong ya gue kesel sama karyawan sama bos yang suka kita kerja pas weekend, nanti kita bisa riffing tentang itu di panggung. Jadi ada sesi 2 itu nanti. Si Well Noted ini. Ya. Si Well Noted ini akan jadi judul yang kemudian jadi IP lah ya. Jadi Well Noted katakanlah satu, kayak Office Zombie kan Office Zombie aja. Office Zombie ada beberapa kali lah, apa ganti-ganti. Well Noted akan kayak gitu juga. Jadi nama Well Noted itu akan dipakai terus, atau tiap show beda nama. Kemungkinan bakal pakai nama itu terus. Well Noted. Ya. Kita iniin aja Office Zombie sama Well Noted ditarungin. Hah, tarungin gimana? Iya kan, Pepsi sama Coca-Cola kan jadi berantem tapi kan sama-sama ngangkat. Ya, ditarungin. Iya, boleh. Burger King sama McDonald's gitu. Boleh ditarungin, tapi jalan dulu satu nih. Ini aja belum jalan. Pas naik nanti gue bilang, gue taruh di YouTube gue lagi, tapi tadi gue bilang, ngapain lah datang ke acara ini? Kayak kampanye aja, baru boleh, tapi itu boleh. Tapi kan jadi ngapain gitu. Jadi sebenarnya Well Noted ini tuh memang udah rencana bikin 3. Jadi bukan cuma 1, tapi ntar tiap bulan kayaknya bakal ada lagi selama 3-4 bulan ke depan. Mungkin kalau yang di kedua tarungin. Boleh gitu. Susun sehingga sama-sama solid gitu. Jadi anjing yang mana ya? Dua-duanya sama-sama solid gitu. Kan kayak dulu 50 Cent sama Kanye West kan sempat kayak head to head itu. Kayak mereka saling serang dan segala macam, terus dunia pada ramai, ada yang pro 50 Cent, ada yang pro Kanye West. Ternyata mereka janjian, bahkan mereka bikin produk bareng. Jadi 50 Cent, mendingan lu keluarin single yang itu aja. Terus gitu Kanye West bilang, mendingan lu keluarin tujuannya adalah untuk saat itu tidak ada penjualan CD yang nembus 1 juta kopi dalam 1 minggu. Jadi they creating a hype, tapi dengan ngeversusin, dan akhirnya berhasil. Berarti berantemnya mereka itu cuma gimmick sebenarnya. Betul. Kalau berantem ya. Oke. Tapi berantem apa sih? Berantem friendly gitu. Kayak Mercedes sama BMW. Waktu CEO BMW turun, dapat video congratulations dari Mercedes, congratulations siapa? Terus gitu videonya si bosnya itu atau seseorang yang mirip kayak bosnya BMW. Say goodbye segala macam, pulang ke rumah, buka garasi, ternyata naik Mercedes. Akhirnya nggak mesti diem-diem. Mungkin itu juga bisa promo di YouTube Bang Uus, kebanting gitu kita stand up. Betul. Lucu banget. Gitu. Iya. Lo jadi petarung ya, Pak? Iya, cuman buku pakai printer. Kalau misalnya lu punya kepedulian yang sama di dunia kerja, ya lu kayak nanti kan berarti nanti kan semuanya kan fokusnya pembahasan dunia kerja atau gimana? Betul. Kemungkinan pembahasannya utamanya itu dunia kerja. Cuman balik lagi ke komiknya, apakah soalnya kan gini, dunia kerja kan nggak cuma tentang kantor. Ya betul. Ya kan. Betul. Saya ada ojol. Betul. Apalagi komik ojol kan, wah melimpah tuh bang. Melimpah. Komik ojol kita. Sebenarnya dunia kerja tuh luas banget sebenarnya. Luas banget. Gue ingat Office Zombie itu pernah dari level Ligwina Hananto yang posisinya lebih kepada yang gaji orang, sampai Nuri Zafira yang posisinya adalah karyawan buruh pabrik. Jadi sebenarnya sangat luas. Iya, dan keresahannya sama aja, mau lu kerja di buruh pabrik atau lu mau kerja di Cobika, bos lu kan tai sebenarnya. Ya, itu permasalahan general. Cobika tidak tai. Oh, di sini nggak tai. Anjing. Bosnya. Tapi kita semua, gue nggak tahu ya, kita semua tuh ada masa. Lu udah berapa kali kerja? Maksudnya udah pernah kerja di berapa tempat? Gua banyak, gua pindah-pindah mungkin 4 kali. Kenapa lu nyebelin? Kan gua
agency itu kita emang sering kutu loncat. Kalau ada yang gaji lebih oke, kita pindah. Nanti yang tawarin gaji lebih oke pindah. Kalau di agency gitu. Oh, kalau berarti berapa? 4. Kalau lu? Gue berapa? Kayak 6 kali. Kalau gue memang kutu loncat, incar naik gaji. Iya. Kalau gue berapa kali ya? Gue pernah AE di agency, AE di radio, PD, sama UPS 4 kali gue kerja, 4 kali sebelum gue total dunia hiburan mengandalkan tampang. Kita semua punya bos baik, Baik. dan punya bos galak. Ya. Ya. Bos galak gue tidak perlu saya sebut pas di mana, tidak perlu saya sebut namanya. Tapi dia perempuan. Oke. Dan dia waktu itu, dan ini anak-anak muda semua, ya rata-rata startup atau perusahaan-perusahaan kreatif kan biasanya muda-muda. Ya. Tiba-tiba dia keluar dari ruangannya. Kalau ini untuk kamu. Anjing. Tapi gue juga pernah punya bos biru kayak gitu. Ya, dan tidak perlu saya jelaskan di mana juga ya. Iya. Tapi kalau dia bukan wilayah Karang Taruna. Iya. Mungkin karena dia orang, jadi dia kayak kelamaan di luar negeri. Karena gitu. Jadi kelamaan di luar negeri, gitu. terus balik. Terus kita semua lagi kerja gini, terus nyamperin gitu. Lo pikir ini semua Yesus lo. Kenapa nih? Marah-marah di taman lu Bu Risma apa Bu? Marah. Bu Risma. Lu pernah ada bos kayak gitu? Yang tiba-tiba marah. Gua termasuk salah satunya bos yang kayak gitu, gua juga pernah. Marah. Pernah sih, cuman gua stoik aja lah kita. Karena gua kayak gini. Kita nggak ngomongin respon kita yang kayak gitu, pernah nggak? Nanti gue cerita gue juga pernah kayak gitu sebagai bos, baru aja kemarin. Yang bang kayak gitu gue. Enggak, mah harusnya nggak jadi permasalahan karena lu juga ini. Itu malah jadi rasis jatuhnya. Emang kenapa? Bosnya aja. Ini India. Kalau dia juga kayaknya tuh di keluarganya kurang mendapat respect, dia suka ngejokes gitu. Sering aja gitu. Gue paling sering sih sebenarnya marah-marah, tapi paling terakhir waktu ngurusin Huge Indonesia Tour. Itu kan stres banget ya, karena kami semua naik bis Jakarta banget. Capek, terus ada kesalahan ngambil inisiatif gara-gara alam lah. Alam Ganjar. Intinya gini, biar alam Ganjar. Intinya gini, kami mau jalan ke sebuah titik, tapi rute awalnya tuh ketutup longsor, mesti muter balik, mesti ngambil jalan yang lebih jauh. Sementara rencana awal tuh mau makan di hotel. Ketunda dong, gara-gara ada mesti longsor muter balik, itu. ada longsor, mesti berbalik. Tapi terus nggak mikir makan paginya gimana. Akhirnya keburu siang, belum nyampe hotel. Si bule-bule tolol ini pada sakit, asam lambung naik, muntah, apa segala macam. Lemah banget bule-bule. Ya, namanya juga bule, ya kan? Terus setelah tahu masalahnya, terus gue ngomel, gue bilang, lu gimana sih, masa lu gak kepikiran itu tamu-tamu. Dan ini kan pertama kali kita bikin international show ya. Untung mereka nggak terkenal. Coba dari awal kita ngurus Kevin Hart. Terus gue ngamuk, gue bilang, gue bilang sama Ristek sama Dimas Black gitu. Gue bilang, gue tuh mau lo nyundur hidung lu. Tapi kalau nyundul hidung belum ada masalah sih, Bang. Enggak. Dan gue marah-marah. Tapi gue bisa bilang ini sebagai orang yang pernah kena marah dan sebagai bos yang marah-marah. Ketika bos marah-marah itu lebih banyak menjelaskan bosnya sih ketimbang karyawannya gitu. Maksudnya gimana tuh? Lebih ngomongin dari sisi guanya gitu. It exposes more about me than about the situation gitu. Jadi kayak ya saat itu gue sendiri juga capek, dan saat itu juga leadership wise gue juga nggak ngontrol tim gue lepas gitu. Berarti kan ya salah juga di gue, nggak cross check dan segala macam ya. Jadi sama ketika gue kena hajar sama bos gue, ya mungkin dari sisi dia ada permasalahan pribadi gitu. Mungkin di rumahnya dia lagi abis dimarahin istrinya. Iya, bisa jadi. Mungkin dia abis ketahuan selingkuh. Betul, bisa jadi. Tapi bener itu, sekarang kalau gue masuk kantor, gue cek dulu atasan gue nih Facebooknya gimana, dia punya suami, punya anak berapa. So kalau punya anak itu ngaruh. Kalau dia single tuh udah parah itu. Ternyata linknya pakai tuh even open to work. Emang even open to work. Emang udah nggak mau kerja dulu. Kabur. Kita juga, gue nggak tahu lu pernah
punya bos kayak gini atau enggak. Tapi kadang kita juga punya bos yang perangainya tuh udah berpola dan ketebak gitu. Jadi kayak moodnya rusak kalau apa, atau moodnya buruk tiap hari apa. Kayak contohnya ini ada sebuah perusahaan, ada sebuah brand shampoo terkenal. Brand shampoo ini kebetulan lagi kerjasama sama Barcelona. Si brand shampoo ini. Gua nge-MC peluncuran kerjasama shampoo ini dengan si Barcelona ini. Mungkin masih ingat lah, pokoknya di kemasannya itu ada Lionel Messi-nya. Nah, CEO dari shampoo tersebut, region Indonesia, itu emang fans Barcelona. Terus malam sebelumnya Barcelona tuh tanding di Champions. IO-nya udah bilang, Mas Panji, bagaimana kita menanggapi si Bapak sangat bergantung sama hasil pertandingan. Everybody knows kalau Barcelona kalah, moodnya jelek. Susah banget MC kayak gitu, dan Barcelona kalah telak. Jadi besoknya tuh semua orang tegang banget. Wah, ini moodnya jelek. Tapi kerennya dia pas akhirnya dia ngasih speech, kalimat pertamanya adalah ngebecandain soal Barcelona dan everything cair gitu. Tapi itu tapi untungnya pas ngebecandain tentang Barcelona dia nggak tersinggung. Iya. Tapi itu karena dianya udah ngebuka, dia sendiri ngebecandain, ya udahlah aman. Tapi kalau misalnya dia tegang terus, ya semuanya tegang terus karena moodnya jelek gitu. Tapi untungnya juga dia pilih fans Barcelona, bukan fans MU gitu. Kalau fans lu bro, ada masalah lo? Hah? Emang suka sepak bola nggak sih? Suka gue. Oh, apa klub lo? Gue sebenarnya suka sepak bola karena lo bilang udah suka sepak bola terus ada karena gitu. Nggak usah karena, jawab aja, ditanya klub apa kok. MU. Lah, ini gue suka jadi dia. Oke, pertanyaan balik lu adalah, lu ada nggak kayak bos atau setidaknya teman kerja deh yang lu tahu, ini kalau misalnya kayak gini moodnya rusak atau apa gitu? Kayaknya kalau langsung moodnya rusak sih udah kelihatan dari sebelum masuk ke kantornya dia. Mukanya udah kelihatan. Udah kelihatan dari mukanya, apalagi kalau misalkan kan gue dulu kerjanya di bidang tech kan. Jadi kelihatan tuh, maksudnya biasanya suka ada yang lembur sampai jam 4 pagi. Karena kita tuh baru bisa ngerjain kerjaannya setelah outletnya tutup. Jadi buat outlet kan. PR. Ya, buat outlet kan. Udah ada mulu. Jadi baru bisa kerja jam 3 pagi, jam 4 pagi. Nah, biasanya kalau disuruh masuk jam 9, itu mukanya udah pada hancur semua tuh. Ya, kayak ngapain sih masuk jam segini? Kan semalam kita sampai jam 4. Goblok nih perusahaan. Anjing gue cabut, urusan. 2 bulan gak resign. Tidak ada pilihan lain. Soalnya habis nyebar-nyebar open for work di LinkedIn nggak ada yang nyaut. Akhirnya mau nggak mau, ya udah nggak ada pilihan, kerja situ lagi, ngamuk-ngamuk lagi, dan biasa dari situ. Iya. Lalu? Yang sebenarnya jadi bos gue sebelumnya itu punya penyakit dia. Jadi dia kanker gitu, dia sering bolak-balik rumah sakit. Rumah sakit, jadi dia moodnya jelek kalau abis operasi gitu. Awalnya dia abis kemo mood swing. Anjing lu, bukan itu yang gue maksud. Ya orang kalau abis kemo mood swing. Ya itu awalnya gue kasihan. Ini, kasihan ya ini. Terus jadi gak kasihan? Cuman masalahnya kanker gila. Tapi gue tahu profit perusahaan gimana, dan dia bisa hire minimal COO atau co-CEO, semua bisa hire. Cuman dia nggak mau, dia full kerja aja. Ya kan dia kanker. Dia tidak berpikir dengan lurus. Salah. Jadi lo menyalahkan bos itu karena dia kanker. Tega banget, nggak jelas banget. Enggak loh, dia gitu. Ini orang samping lo ngurusin yayasan kita. Gila lu. Lo nggak peduli. Bokap gue meninggal karena kanker. Mampus lu. Awalnya bokap gue pas gue meninggal mood swing. Masalah dia bikin gue lembur-lembur, gue kerasa anjir lu gara-gara lu operasi, lu kepengin bikin gue operasi juga lama-lama. Anjing. Bangsa. Bokap gue meninggal karena kanker keras. Mood swing. Jadi dia mood kalau mood swing. Maaf. Bercandaan saya segitu aja sebagai seorang founder. Kita juga semua punya teman, bukan teman, ya teman rekan kerja yang ya kalau misalkan straight adalah cewek, kalau untuk cewek adalah cowok yang jadi semangat kerja. Iya. Ya, jadi kita kadang-kadang kita punya temen yang kita taksir, tapi kita nggak pernah bener-bener seriusin sih. Emang karena suka aja lihat ya? Iya, jadi biar ada semangat kerja aja. Ya, kecuali lu aneh sih.
Gua ada orang sama printer. Gua ada tuh orang-orang kayak gitu yang nggak pernah diseriusin, tapi seneng aja ngeliatnya cakep, jadi kayak ada semangat kerjanya gitu. Ya. Ada kan, pasti mereka juga ada. Cowok ataupun cewek. Gue dulu pernah, karena kan dulu kerja headhunter bang. Jadi sering ketemu orang. Awal-awal stand up kalau nggak salah. Awal-awal stand up. Kerja headhunter, biasanya tuh gue headhunter itu kalau nelpon aja kan. Nah cuman kan gue liatin LinkedIn-nya, kalau cakep itu gue ajak ketemu. Rusak banget. Orang cowok-cowok berkacamata bangsat ini. Ada juga. Iya, ada juga berkacamata. Saya juga. Saya bangsa, tapi saya tidak ngatain orang kanker. Nah, itu dia. Orang kanker mood semua dianggap aneh. Masa orang kanker mood swing lo kesel. Nah, tapi lu kayak gitu, misalkan wah ini oke, mending ajak ketemuan. Ya. Jadian nggak sama salah satunya? Nggak pernah lagi. Gua nggak mau jadian sama anak kantor atau berhubungan dengan pekerjaan. Gua nggak mau. Kenapa? Karena riskan bang. Riskan banget kalau misalkan oke lah jadian gitu. Terus ada berantemnya, itu pasti kan ngefek ke kerjaan. Pasti. Ya kan. Nah itu yang gue hindarin. Makanya gue nggak pernah kayak. Ya paling gue ketemu doang. Oh nih cakep nih. Ngobrol-ngobrol, deep talk, terus peluk-peluk cuma. Ya, itu mah emang udah digarap. Anda sendiri? Gue kebetulan kantor gue banyakannya cowok gitu dan lo nasir. Tapi gue bukan nasir, cuman yang bikin gue kesel. Kita open-minded. Ada temen gue cowok gay gitu, cuman itu. Kebetulan dia desainer juga gitu. Gue ngeliat desain dia jelek, cuman selalu spesifik gitu, kayak warnanya vibrant gitu, kayak kas orang gay gitu. Gue selalu lucu ngeliat desain dia gitu. Tapi kenapa kan dia mencurahkan karakternya? Lo nggak suka orang gay berekspresi? Kita kan lagi ngomongin orang yang kita taksir. Lu kenapa jadi jelek-jelekin orang gay sih? Tahu. Gue maksudnya jadi mood swing gue ngeliat dia gitu. Lo kok mood swing? Lo lihat orang kanker mood swing? Lihat orang gay mood booster. Kita juga punya teman bego. Setiap kerja, tempat kerja kalau misalnya karyawan goblok, teman goblok. Iya. Goblok banget nih orang gitu. Ya, itu biasanya sebenarnya kalau goblok tuh gue lebih ke arah ke orang yang kerjanya lambat. Kerjanya lambat. Ya, itu yang gue kesel. Kalau goblok mungkin ya udahlah gitu. Tapi kalau yang kerjanya lambat gitu kayak dikasih ini, lo bisa nggak kerjain ini? Gitu. Bisa bang. Terus udah seminggu, kok dia orang hilang? Gue tanya, udah kelar belum? Wah bang, sorry gue nggak tahu caranya. Ya. Bangsat. Udah deket-deket ke deadline baru ngomong nggak tahu. Banyak lagi karyawan kayak gitu. Ya itu tuh yang gue sebel. Kayaknya orang Indonesia nggak tahu. Gue cuma ngelihat kejadian ini di Indonesia. Itu tuh orang Indonesia tuh banyak yang lebih baik diam ketika ketemu masalah karena takut diomelin di awal, sehingga dia pepet-pepet di belakang gitu. Ngerti maksud gue? Jadi dia ada masalah nih. Kalau lu omongin sekarang kan cepat selesai. Tapi dia takut untuk takut dimarahin. Jadi dia pepet-pepet. Untuk diskusi, debat gitu, takut dikonfront. Iya, jadi dia pepet-pepet ke belakang dengan asumsi ya udahlah, udah mepet gitu. Sering banget terjadi. Kayak padahal ya kasih aja kabarnya sekarang daripada mepet lebih nggak bisa diapa-apain. Jadi itu sering terjadi. Atau nggak mungkin dia niatnya mau googling dulu. Googling. Orang kan biasanya kalau googling tuh jadi kemana-mana kan. Itu bukan Wikipedia, ini bukan YouTube. Malah jadi keluar 5 hari. Ngoprek-ngoprek yang lain. Iya bener. Biasanya tuh ada tuh orang-orang yang lelet-lelet kayak gitu. Kalau lu kan teman goblok gue banyak gitu, tapi gue ada satu hal yang gue selalu kesel dari mereka adalah kalau mereka share Google Docs atau apa, nggak di open to all akses. Jadi mereka kirim gitu, share link Google Docs, habis itu gue bilang, sorry akses bisa dibuka nggak? Habis itu gue tunggu 1-2 jam lagi baru dibuka. Iya, itu sering sekali terjadi. Ngasih Google Drive juga. Nih misalkan dia ngasih 1-2 hari, 2 jam setelahnya. Kalau dia setelah itu tetap nggak ngasih gitu, lo bakal ngapain dia? Gue tetap sopan aja sih kalau gue. Orang introvert, dia nggak pernah terlalu konfrontatif. Tapi kurang lebihnya sekitaran obrolan kayak gini dan hal-hal lain tentunya yang lucu-lucu akan terjadi di acara Well Noted. Sekali lagi tanggal 28 Februari 2024 di House of Magna. Itu di bukan Kemang hitungannya apa ya? Atau Kemang? Jalan Bangka. Antara Kemang atau Bangka lah itu. Di kayak komplek Kruko gitu kan? Promenade 20. Iya, Promenade 20. Gue terakhir lucu banget, nggak lucu banget sih. Gue waktu show di situ yang untuk English. Yang English, in English please, yang sama lu, itu gue kan headliner. Gue kebelet boker parah.
Dan toiletnya kalau toiletnya kan di depan panggung. Jadi misalkan di panggungnya toiletnya di sini. Jadi semua orang akan lihat gue ke situ. Dan gue udah punya perasaan ini pasti akan brobot banget ini. Anjing, gue nyari toilet yang di luar lah ya. Iya, yang di luar itu pada tutup karena udah malam kan. Terus gue sempat ke parkiran, ada toilet kan, gue liatin toiletnya, tidak, saya manja. Dari gue nyebrang tuh ada hotel Jepang di seberang itu, ada hotel nuansa Jepang. Gue pengen masuk aja, mas gitu, terus nyari toilet, langsung berak di situ. Tapi semuanya baik-baik saja, tidak ada yang tahu. Berarti lo ke restoran itu cuma buat numpang boker? Hotel bro, hotel, cuma untuk numpang bokrah. Tapi oke, balik lagi acaranya di situ, tiketnya Rp250.000, lu bisa beli tiketnya di informasi yang ada di poster. Tapi kalau lu pakai kode promo Well Noted Panji, itu dapat potongan berapa tadi? 10%. 10%. Silakan di-scan di situ. Sekali lagi ada Duto, ada Sukraj, ada Ben, ada Rere, dan headlinernya Adri udah punya bikin spesial. Ben udah, Duto udah. Siapa? Sukraj. Gua udah di ghosting sama orang Comika gue. Udah rencanain cuma dia ghosting apa dia yang ghosting? Comika yang ghosting. Ini untuk gue malah bermasalah sama orang yang enggak. Ini ghosting. Lo ngomong langsung ke ghosting siapa? Enggak, udah rencana. Siapa? Ya sempat ada slow response gitu. Cuman udah selesai semua aman gitu. Siapa yang bilang? Ini. Gue yang ghosting, gue salah. Langsung dirapiin sama dia. Oke, dan kalau Rere mah kan dia memang duta korporat ya, dia sama itu Bang, ada nanti kan sesi 2-nya itu kita mau ada roasting orang itu ada beberapa, ya mungkin bisa dibilang star dari dunia startup lah, orang-orang penting startup. Oh, kita ngundang beberapa orang. Kita undang beberapa orang dari dunia pekerja agency, tech company, kita undang situ. Nadim. Belum sampai situ level kita, Pak. Iya, karena dia menteri jatuhnya udah. Pak Luhut karena mau jadi menteri game, katanya menteri game dia. Enggak, tapi Pak Luhut katanya mau pensiun kan di kabinet berikutnya, dilarang sama istrinya. Mana mungkin. Iya, betul juga. Tapi mungkin beliau mau pensiun dari dunia kepemerintahan karena fokus pada bisnisnya dia, yang juga harus dikelola dong tentunya. Tapi silakan ditonton, akan seru banget. Masing-masing stand up berapa? Apakah Adri durasinya lebih tinggi daripada yang lain? Adri lebih tinggi. Adri lebih tinggi. Lu berapa rata-rata? 10, 15? 10. Adri berapa? Adri mungkin 20. Oke. Nice, seru, worth. Menurut gue enaknya nonton show kayak gini tuh selalu value for money lah. 250.000 nonton orang-orang yang udah mateng karirnya, udah pada bikin spesial. Sukras juga lagi naik-naiknya namanya. Kemarin dia ngisi apa? Komunikasi. Katanya dia berhasil membuat seluruh penonton. Itu di mana? Komunikasi? Di Balai Sarbini. Sarbini masuk SIK katanya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Silakan disikat tiketnya dan semoga ini adalah pertunjukan menyenangkan. Thank you. Bye.